Film F1 yang dibintangi Brad Pitt lagi jadi bahan pembicaraan. Tapi tahukah Anda bahwa gelaran F1 yang spektakuler itu pernah hampir bangkrut? Yap, F1 kehilangan jutaan penontonnya. Sponsor mulai bergeming. Lalu di tahun 2017, Liberty Media mengambil alih pengelolaan F1 dan kemudian mengambil sebuah keputusan yang berani. Liberty menabrak pakem dan membawa F1 ke panggung media sosial. Hasilnya, sebuah kisah bisnis turnaround yang fenomenal. Tapi bukan berarti F1 sudah bebas dari masalah, karena kini tantangan baru sudah terlihat di depan mata. Apa yang dilakukan Liberty Media, bagaimana ia melakukannya, dan apa tantangan F1 ke depannya? Yuk, kita cari tahu. Sejak awal F1 didesain sebagai olahraga eksklusif. Penontonnya hanya orang-orang kalangan tertentu, nggak bisa dinikmati sembarang orang. Balapan-balapannya diselenggarakan di lokasi-lokasi ikonik seperti di Monaco dengan pelabuhan yang dipenuhi yacht-yacht mewah, di Silverstone Inggris yang syarat dengan sejarah, atau di Spa Belgia yang terkenal dengan tikungan-tikungan tajam dan lintasan berbukitnya. Suasana di sekitar sirkuit dirancang seperti pesta private. Para penontonnya berjas rapi dan memakai jam tangan yang mahal-mahal. Mereka duduk di tribun-tribun berstandar VIP. Sambil nonton, mereka berbaur dengan para pengusaha besar, tokoh-tokoh publik, atau kolega-kolega internasional. Eksklusivitas itu memang dirancang dan dipelihara selama bertahun-tahun oleh Bernie Ecclestone. Pria Inggris inilah yang mengatur semua sisi bisnis F1 sejak akhir tahun 1970-an. Baginya, F1 memang bukan tontonan umum. Ini adalah tontonan yang harus terasa mahal, terbatas, dan berkelas. Jadi semakin sedikit penontonnya, ajang balapan ini akan semakin tinggi nilainya. Dalam sebuah wawancara di tahun 2014, Ecclestone bicara belak-belakan. Dia jujur mengakui lebih suka menyasar penonton pria yang sudah tua dan kaya. Menurutnya, mereka lebih mampu membeli produk-produk sponsor seperti jam tangan Rolex atau layanan eksklusif lainnya. Beda dengan anak-anak muda yang aktif di media sosial. Dianggapnya mereka belum punya nilai komersial. Apalagi dia tidak memandang media sosial sebagai sesuatu yang penting. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun Ecclestone membatasi publikasi F1. Balapan-balapan hanya disiarkan melalui TV berbayar, tidak dipublikasikan di media-media sosial, dan tidak dibuka untuk semua orang. Secara bisnis, pendekatan eksklusivitas terbukti berhasil. Uang mengalir dan sponsor maupun hak siar dengan jumlah yang sangat besar. Itulah yang membuat F1 menjadi salah satu ajang olahraga paling menguntungkan. Ketika dunia terus berputar dan kehidupan terus berubah, penyelenggaraan F1 berjalan gitu-gitu aja, nyaris tanpa perubahan. Disitulah kemudian muncul berbagai masalah. Penonton mudanya semakin menjauh. Menurut Forbes, hanya 14% penonton F1 yang berusia di bawah 25 tahun. Tentu ini membahayakan masa depan F1. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah penonton olahraga lain, apalagi olahraga yang kerap hadir di media-media sosial. Sementara F1 tidak hadir di ruang media-media sosial. Sekedar potongan-potongan videonya juga nggak ada. Siarannya terbatas, sulit diakses, dan tidak ada konten yang bisa dengan mudah dibagikan atau diviralkan. Padahal media sosial adalah media yang paling banyak diakses anak-anak muda. Jadi kisah-kisah heboh seperti pertarungan antara Senna dan Prost, dominasi Schumacher, atau peran penting Hamilton di era modern tidak pernah sampai di telinga generasi muda. Apalagi tidak ada narasi F1 yang akrab dan segar. Pembalapnya juga jarang tampil di balik layar, kamera dibatasi, dan interaksi dengan penggemar sangat minim. Akibatnya generasi muda tidak punya ikatan emosional dan F1 terasa seperti sebuah tontonan dari masa lalu. Maka kita bisa mengerti ketika Nielsen dan Forbes mengungkap bahwa sejak 2010-an F1 kehilangan puluhan juta penontonnya. Terutama setelah siaran balapnya dipindahkan dari TV gratis ke saluran berbayar. Ini membuat F1 semakin asing bagi banyak orang. Tapi F1 kekeh menjaga jarak. Berbeda dengan NBA atau UFC yang justru memperluas jangkauan dengan membagikan momen-momen personal atletnya. Itulah yang membuat F1 terasa kehilangan zaman. Pada awal 2017, F1 memasuki babak baru. Liberty Media membeli pengelolaan F1 seharga 4,4 miliar US dollar. Mereka langsung melakukan perubahan-perubahan. Di antaranya mengkoreksi sistem lama yang dianggap kurang adil. Dulu F1 dikelola seperti klub tertutup. Hadiah uang selalu mengalir ke 3 tim teratas. Tim-tim besar seperti Ferrari menerima bonus besar. Ini membuat pabrikan Honda jadi mundur dari persaingan karena mereka nggak kuat menanggung beban biaya.
Liberty kemudian menghapus perlakuan istimewa seperti itu. Mereka membenahi sistem pembagian pendapatan, memperkenalkan aturan batas anggaran untuk setiap tim, dan menciptakan kompetisi yang lebih setara. McLaren menilai perubahan tersebut sebagai upaya agar semua tim bisa bermain dengan perlengkapan sepadan. Liberty kemudian menunjuk Stefano Domenicali sebagai CEO. Domenicali pernah memimpin tim Ferrari sebelumnya. Dia memahami bahwa daya tarik olahraga ini nggak bisa hanya mengandalkan kecepatan di lintasan. Itu sebabnya dia berusaha supaya F1 tampil lebih manusiawi, lebih dekat, dan bisa dirasakan oleh siapa saja. Salah satu keputusan pentingnya adalah mempersilahkan Netflix masuk. Dulu kamera-kamera Netflix nggak diizinkan masuk untuk merekam suasana garasi atau ruang rapat tim. Tapi Domenicali percaya bahwa cerita-cerita humanis di balik helm dan mesin akan mampu menarik perhatian audiens baru. Dari kesadaran itulah kemudian lahir serial Drive to Survive. Film ini menggambarkan konflik-konflik tim, tekanan psikologis para pembalap, serta dinamika internal yang jarang diketahui oleh publik. Serial ini menemukan momentum terbaik ketika terjadi pandemi COVID-19. Orang-orang yang terkurung di rumah pada saat itu jadi asyik menonton serial ini. Ketika itulah F1 bisa menyapa jutaan pemirsa baru. Tayangan tersebut bukan aja populer, tetapi juga mampu mengubah cara orang memandang F1. Belakangan muncul film F1 yang sampai akhir Juni tahun ini sukses mendominasi box office Amerika Utara dengan pendapatan 55,6 juta US dollar atau setara 901 miliar pada pekan perdananya. Sedangkan di pasar internasional pendapatannya mencapai 88 juta US dollar dari 78 pasar di berbagai negara. Kini F1 sudah menjadi tontonan hidup dan penuh emosi. Sukses tersebut juga ditopang ekspansi besar-besaran. Liberty berusaha menaklukkan pasar Amerika. Mereka membangun sirkuit jalan raya yang melintasi strip jantung kota Las Vegas. Investasi 600 juta US dollar digelontorkan untuk menggelar festival skala global. Dirancang untuk menarik selebritas, brand-brand internasional, dan media internasional. Festival itu sukses menjadi pusat perhatian baru industri hiburan. Las Vegas penuh sesak penonton festival dan bandara padat dengan jet-jet pribadi. Di waktu bersamaan, mereka memperkuat platform digital. Akun media sosialnya aktif setiap hari. Mereka berkolaborasi dengan kreator muda, membangun dunia game, serta serius menangani e-sports. Hasilnya luar biasa. F1 mampu menarik dukungan Coca-Cola, Google, Dell, dan American Express. 6 tahun sejak ditangani Liberty, valuasi F1 melonjak jadi 17 miliar US dollar. Penontonnya semakin muda dan semakin beragam. F1 sudah bangkit meninggalkan masa lalunya sebagai olahraga eksklusif. Kini F1 adalah kekuatan produk budaya global yang segar. Liberty masuk di saat yang tepat ketika minat terhadap F1 mulai menurun. Kemudian mereka mengambil keputusan-keputusan cepat untuk mengubah F1. Pemenahan beranjak dari akar masalahnya. Struktur finansial dirapikan supaya tidak hanya menguntungkan tim-tim tertentu. Bonus khusus untuk tim besar dihapus. Pembagian hak siar dibenahi. Dan biaya operasional setiap tim dibatasi lewat sistem cost cap. Semua tim mendapatkan peluang yang sama untuk bersaing. Langkah-langkah itu ternyata berdampak positif di lintasan. Balapan menjadi lebih terbuka dan hasilnya lebih sulit untuk ditebak. Ini membuat F1 menjadi tontonan yang lebih hidup, lebih asyik, dan menarik. Kompetisi tidak lagi dimonopoli oleh tim tertentu. Lalu mereka mengubah cerita F1. Yang diangkat bukan hanya kecepatan, tapi juga sisi humanis di balik helm dan mesin. Liberty menyadari bahwa audiens tidak hanya sekedar ingin tahu siapa juaranya. Audiens juga ingin merasakan drama dan ketegangan di balik layar. Lahirlah kemudian serial Drive to Survive. Lewat serial itu, penonton bisa masuk ke ruang briefing, mendengar perdebatan, dan menyaksikan tekanan yang dirasakan pembalap. Juga melihat sisi-sisi emosional yang jarang muncul di lintasan. Banyak penonton baru yang bukan penggemar motorsport jadi terpikat. Langkah Liberty berikutnya adalah menjadikan F1 sebagai produk budaya global, bukan sekedar balapan mobil. Lalu mereka memilih Amerika sebagai lokasi baru. Miami dijadikan sebagai daya tarik baru. Berikutnya Las Vegas dijadikan pijakan baru. Kota itu disulap menjadi pusat hiburan balapan, lengkap dengan konser, selebritas, dan sorotan dunia. Seiring dengan itu, ekosistem digitalnya didorong tumbuh. Akun media sosialnya aktif setiap hari. Mereka juga berkolaborasi dengan para konten kreator sehingga konten dibuat dari berbagai sudut pandang. Berikutnya, mereka merangkul dunia game. Dengan semua itu, maka penggemar tidak hanya menonton balapan seminggu sekali, tapi ikut terlibat setiap hari. Dari situlah sponsor besar tertarik masuk. Bukan hanya dari dunia otomotif, tapi dari makanan, fashion, teknologi, dan juga keuangan.
Semua itu bisa diraih karena Liberty tidak hanya mengubah tampilan F1, tapi menghadirkannya dalam keseharian sang penggemar. Tantangan Liberty sekarang adalah menjaga supaya pencapaian sejauh ini bisa bertahan. Jangan sampai penonton bosan gara-gara hanya satu tim yang terus-menerus menang. Itu diakui oleh Verstappen yang dominan bersama Red Bull. Jadi sepanjang musim 2023, penonton seperti hanya disuguhi parade sebuah tim. Di pihak lain, audiens digital juga mulai berubah. Mereka menuntut cerita baru, konflik baru, dan kejutan-kejutan yang sebenarnya memang tidak bisa selalu ada. Drama-drama paddock tidak lagi cukup kalau hasil balapannya sudah bisa ditebak sejak bendera start dikibarkan. Di luar semua itu, muncul tekanan lain, yaitu isu keberlanjutan. F1 menjanjikan netral karbon, padahal logistik F1 masih memerlukan penerbangan khusus dan acara mewah. Ini jadi sorotan publik yang semakin sadar tentang isu lingkungan. Tekanan lainnya adalah kritik yang dilontarkan para penggemar lama. Bagi mereka, F1 terlalu bercita rasa Amerika, terlalu sibuk berpesta dibandingkan balapan. Mereka menyoroti para selebritas dan panggung musik di grid Miami dan Vegas. Menurut mereka, ruh olahraga yang syarat kecepatan dan presisi sudah berubah. Ketergantungan pada Netflix juga dipertanyakan. Kalau F1 tidak memperkuat kendali atas medianya sendiri, sewaktu-waktu mereka berisiko kehilangan. Jadi ketika sekarang F1 sudah jadi pusat perhatian, maka ujian berikutnya adalah menjaga supaya pertunjukan dan kompetisi berjalan seimbang. Ada 3 pelajaran yang dapat kita petik dari reformasi F1. Pertama, dibutuhkan kepekaan dan keberanian untuk tahu kapan sesuatu harus diubah. Apalagi jika perubahan itu harus menggeser pakem. Liberty tidak ragu membongkar sistem lama. Bonus khusus untuk tim besar dihapus, batas anggaran diberlakukan, dan pembagian pendapatan dibuat lebih adil. Langkah ini diambil bukan untuk sekedar tampilan baru. Langkah ini lahir dari pemahaman bahwa untuk bisa bertahan, kadang kita perlu melepas kebiasaan-kebiasaan yang sudah terasa nyaman. Kedua, sadari bahwa penggemar tidak hanya membeli produk semata. Mereka juga ingin membeli cerita. F1 mulai tumbuh ketika mereka membuka cerita di balik lintasan. Lewat serial dokumenter, penonton melihat pembalap bukan hanya pengemudi cepat. Pembalap juga manusia yang tertekan, berambisi, dan berkonflik. Disitulah perasaan penonton menjadi terhubung. Mereka menjadi peduli karena terikat alur cerita. Dengan begitu, mereka pun merasa lebih dekat dengan produk. Yang ketiga, kita disadarkan bahwa cerita akan semakin kuat ketika audiens diajak masuk ke dalamnya. F1 membuka pintu yang membuat orang ingin melangkah lebih jauh. Penggemar diundang lewat konten-konten ringan, interaksi sosial media, dan dengan produk seperti F1 Fantasy. Memang penonton tidak langsung disuguhi banyak pengalaman. Mereka cukup diberi ruang untuk merasa terlibat dan penasaran. Dari situlah tumbuh rasa keterikatan. Jadi membuka eksklusivitas tidak harus berarti kita kehilangan arah. Asalkan langkah-langkah perubahan diarahkan untuk membawa orang lebih dekat ke inti produk. Kesimpulannya, kesuksesan akan datang ketika kita berani mengubah hal-hal yang memang harus diubah. Nggak peduli jika yang diubah itu adalah sebuah pakem. Keberanian tersebut akan lebih berarti kalau dibarengi dengan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi dari menjual produk menjadi jualan cerita. Semoga bermanfaat.